pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2203-2205 Bab 2203, Center of the Maze. Landon Sen terus mengirim Holly Yang Worky ke kaki belakang Selin Hua. Holly Yang Worky di tubuhnya menghabiskan sebagian besar, dan dia akhirnya menyingkirkan racun api di tubuh wanita itu. Namun, dengan kaki Selin Hua, Landon Sen mencoba yang terbaik, menghabiskan semua jenis obat mujarab, dan masih belum bisa pulih. Tentu saja, kaki Selin Hua tidak sepenuhnya tidak dapat disembuhkan. Meskipun luka bakar ini sangat serius, beberapa akar utama kaki masih ada. Ketidakmampuan Landon Sen untuk menyembuhkan tidak berarti bahwa ia tidak memiliki obat. Dengan putus asa, Landon Sen hanya bisa membungkus kaki kanan Selin Hua dengan kulit pohon roh keos, dan menyegel semua energi pertempuran Seng yang tersisa, untuk menjaga vitalitas kaki. Keduanya secara resmi mengkonfirmasi hubungan mereka, tetapi mereka tidak memiliki banyak kata. Baik Landon Sen dan Selin Hua mulai bermeditasi dan pulih. Cinta para penggarap abadi tidak lama, Anda dan saya, persahabatan dan cinta yang lama sudah cukup. Selain itu, keduanya saat ini terjebak dalam labirin. Apakah mereka dapat meninggalkan labirin masih menjadi pertanyaan. Sehari kemudian, Landon Sen kembali ke masa jayanya. Bahkan, dia benar-benar ingin bertindak sendiri, sehingga bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia tidak akan menyakiti Selin Hua. Tetapi dengan pemahaman Landon Sen tentang Selin Hua, seorang wanita pasti tidak akan setuju untuk membiarkan dirinya bertindak sendiri. Landon Sen tidak mengangkatnya sama sekali, dan memutuskan untuk menunggu Selin Hua pulih. Tidak sampai 10 hari kemudian luka Selin Hua pulih sepenuhnya, tetapi kaki kanannya tidak bisa bergerak, dan dia lumpuh untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa Landon Sen telah menunggu tubuhnya pulih. Selin Hua sedikit sedih, dan dia hanya bisa mencoba untuk tidak membebani Landon Sen dalam tindakan selanjutnya. Selama 10 hari terakhir, Landon Sen dan Selin Hua telah tinggal di koridor labirin, dengan tenang dan tanpa ancaman. Landon Sen merasa bahwa labirin ini seharusnya tidak menjadi ilusi. Semua ilusi tidak pasti dan agresif, dan tidak ada tempat yang aman dalam ilusi. Tapi labirin di istana ini berbeda, selama kamu tidak masuk ke kamar-kamar itu, kamu pada dasarnya tidak akan menghadapi bahaya. 10 hari kemudian, Landon Sen akhirnya mulai bersiap untuk bertindak. Selin Hua, atau aku harus menjelajahi jalan terlebih dahulu, dan setelah aku yakin tidak ada ancaman, aku akan kembali dan membawamu pergi. Landon Sen sedikit khawatir dan tidak bisa tidak mengatakannya. Apakah kamu sangat menyukai gadis ini? Kekuatan sihir gadis ini tidak bergantung pada tubuh, dan kaki lumpuh tidak akan mempengaruhi seberapa banyak kekuatan tempur. Aku akan mencoba yang terbaik untuk tidak menjadi beban bagimu. Selin Hua mengertakkan gigi peraknya. Ada sedikit rasa sakit di wajah cantik itu, yang tampak agak menyedihkan. Melihat ekspresi wanita itu sedikit menyakitkan, Landon Sen diam-diam memarahi dirinya sendiri karena bodoh. Apa yang dikatakannya barangkali telah melukai harga diri Selin Hua. Yah, mari kita bertindak bersama. Setelah berbicara, Landon Sen berjongkok dan meraih lengan putih salju Selin Hua dan membawanya ke atas. Melihat pria itu begitu peduli, wajah halus dan cantik Selin Hua menunjukkan sedikit kemerahan, berjincit di punggung Landon Sen, dan berbisik, jangan terlalu peduli padaku, kamu bisa merawatmu, gadis ini akan melindungi diriku sendiri. Aku mengerti. Landon Sen mengangguk sedikit. Sudut mulut Selin Hua membungkuk, dan dia dengan lembut memeluk bahu Landon Sen. Punggung Landon Sen yang kokoh membuatnya merasakan sentuhan kehangatan dan ketenangan pikiran. Saya harus mengatakan bahwa sosok Selin Hua terlalu menarik, dan pinggang yang lemah dan tanpa tulang dan dua tumpukan lunak di punggung Landon Sen dari waktu ke waktu membuatnya sedikit tidak nyaman. Tetapi pada tingkat ini, Landon Sen masih bisa menahan. Landon Sen, ada terlalu banyak kamar di labirin ini, dan ini terlalu membingungkan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selin Hua bertanya tentang bisnis. Jika labirin ini bukan ilusi, harus ada jalan keluar. Biarkan aku mencoba. Setelah selesai berbicara, Landon Sen mengangkat bendera aprikot dan kuning dan melakukan teknik resonansi Five Flux. Berdengung. Sebuah hantu bendera kuning aprikot mengembun di belakangnya, memancarkan cahaya berkabut, yang meledak dan berdetak secara teratur, beresonansi. Segera, Landon Sen melihat titik cahaya di depannya, yang terletak di pusat istana. Meskipun ada titik lokasi yang kasar, labirin penuh dengan kamar, siapa yang tahu kemana harus berpaling setelah berbelok. Apakah itu dapat secara akurat mencapai posisi titik cahaya masih menjadi masalah. Saat ini tidak ada cara lain, Landon Sen hanya bisa menggigit peluru dan mencoba. Segera, Landon Sen memasuki sebuah ruangan dengan Selin Hua di punggungnya. Sejumlah besar badai salju mengamuk di ruangan itu, dan begitu mereka memasuki ruangan, sebuah tornado yang membawa cahaya dingin menyilaukan menghantam keduanya. Landon Sen mengedarkan bendera kuning aprikot, dan keduanya diselimuti oleh lapisan dinding cahaya kuning aprikot, menahan dampak tornado.
Ada dua pintu keluar di ruangan itu. Landon Sen memilih satu pintu keluar dan masuk ke kamar sebelah. Ruangan selanjutnya adalah pemandangan yang sangat berbeda. Sejumlah besar kabut hitam beracun menembus ruangan, sangat beracun, dan itu dapat merusak tubuh biksu itu dalam sekejap. Landon Sen tidak menyangka serangan seperti ini di labirin. Xing Huangqi dapat bertahan melawan serangan 5 elemen, tetapi tidak terhadap serangan kabut beracun. Untungnya, Landon Sen memiliki tubuh gas tempur yang suci, dan keduanya melewati kabut beracun dan memasuki kamar sebelah. Sama seperti itu, Landon Sen berbalik di labirin dengan selin hua di punggungnya. Setiap kamar di labirin memiliki metode serangan yang berbeda, tetapi kebanyakan dari mereka adalah dari beberapa jenis. Seperti Scarlet Thunder, Fire, Cold Light, Wind Blade, Sunstorm, Golden Blade, Poisonous Fog dan serangan lainnya. Landon Sen mengandalkan bendera Xing Huang dan Seng Yang War Ki Protector untuk berjalan dengan aman di setiap kamar tanpa menghadapi ancaman besar. Tetapi setelah berputar selama lebih dari setengah jam, Landon Sen sekali lagi menggunakan teknik resonansi Five Flux, dan menemukan bahwa bendera air pengendalian Suanyuan Utara masih merupakan titik sasaran yang tidak jelas. Pintu keluar ruangan di labirin penuh dengan ketidakpastian, dan Landon Sen tidak tahu ke arah mana ruangan berikutnya mengarah. Dalam keputusasaan, Landon Sen hanya bisa membuat tanda bolak-balik. Setiap kali dia melewati sebuah ruangan, dia meninggalkan sepotong batu leigang. Setiap potongan batu leigang ditempatkan di posisi yang berbeda sehingga arahnya dapat dinilai. Meskipun ruangan itu penuh dengan berbagai serangan, tampaknya hanya individu yang hidup yang akan diserang, dan Lei Gangxi tidak akan dihancurkan. Daripada mengatakan bahwa setiap kamar akan menyerang penyusup, lebih baik untuk mengatakan bahwa saat penyusup masuk ke dalam ruangan, pembatasan serangan diaktifkan di dalam ruangan, yang mirip dengan susunan pembunuhan. 1 jam berlalu dalam sekejap mata, dan Landon Sen telah berjalan 5 hingga 600 kamar bolak-balik, dan hanya menemukan 5 kamar berulang di tengah, yang cukup untuk melihat betapa menakutkan jumlah kamar di labirin. Landon Sen benar-benar ingin tahu tentang tujuan labirin ini, seharusnya tidak sesederhana seperti digunakan untuk menjebak orang. Untungnya, labirin ini bukan ilusi, dan tanda Landon Sen masih efektif. Metode eliminasi dapat digunakan untuk menghilangkan kamar yang telah dikunjungi, dan rute ke pusat istana dapat dihitung secara kasar. Upaya itu membuahkan hasil, dan akhirnya, Landon Sen akhirnya mencapai ruangan di tengah-tengah labirin. Tapi pemandangan di ruangan itu benar-benar mengejutkan Landon Sen dan Selin Hua. Bab 2204 Lunar Reincarnation Light. Ini adalah Landon Sen dan Selin Hua sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Kamar di pusat labirin ribuan kali lebih besar dari kamar lain. Adegan kosong semacam itu agak keliru untuk menggambarkan ruangan, jadi mari kita sebut persegi. Sangat berbeda dari kamar-kamar lain, alun-alun di tengah-tengah labirin penuh dengan tulang dan mayat, memberikan kematian yang mengerikan, memberi orang-orang perasaan kesedihan dan kehancuran yang tak terlukiskan. Selain itu, mayat-mayat yang ditumpuk di sekitar alun-alun semuanya adalah tulang-tulang yang diubah dari iblis yang memperbaiki tulang. Tapi tidak ada kerangka Lei Qilin. Aliran cahaya juga dilepaskan dari tubuh kerangka ini, dan basis budidaya selama masa hidupnya setidaknya telah mencapai periode Void Refining. Tidak, tidak. Begitu banyak pembudidaya setan telah jatuh di sini, dan mereka bukan pembudidaya setan dari klan Lei Qilin. Selin Hua berkata dengan wajah cantik dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Landon Sen menyapu matanya dan menemukan bahwa sesuatu di tengah alun-alun memancarkan lingkaran cahaya yang mempesona, dan hatinya terkejut. Sepertinya ada sesuatu di tengah alun-alun, mari kita pergi dan melihat. Setelah berbicara, Landon Sen menggendong Selin Hua dan terbang menuju pusat alun-alun. Saat terbang, Landon Sen tidak lupa mengaktifkan bendera Xing Huang untuk melindungi dirinya dan Selin Hua untuk mencegah keadaan darurat. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke pusat alun-alun. Di tengah alun-alun berdiri platform teratai besar dengan lebar 100 meter. Platform teratai itu seperti tumpukan batu giok putih, dipenuhi dengan cahaya dan mempesona, dan ada tekanan spiritual yang sangat besar. Kelopak bunga teratai di permukaan platform teratai diukir dengan rune padat yang tak terhitung jumlahnya, kuno dan misterius, mirip dengan beberapa jenis rune teleportasi. Berbeda dengan tulang yang menumpuk di tempat lain, hanya ada satu tulang di platform teratai, dan itu juga tulang biksu manusia. Tulang-tulang biksu manusia ini sudah lapuk, kecuali tulang-tulang dan rok peri merah muda di tubuhnya. Gaun peri merah muda memiliki gaya sederhana, dan dapat dinilai bahwa yang meninggal haruslah seorang biarawan perempuan, dan permukaan gaun peri melepaskan cahaya yang bersinar, yang tampaknya merupakan semacam senjata sihir pertahanan murni yang sangat canggih. Bendera biru kecil disisipkan di sekitar pinggang rok Liuxian. Bendera itu 1 kaki dan 7 inci panjang. Permukaan bendera melepaskan cahaya biru muda, yang sangat misterius. Selain itu, cincin penyimpanan di tangan almarhum masih ada. Itu dia. Selin Hua mengerutkan kening, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu adalah Suanyuan Utara yang mengendalikan bendera air.
Mata Landon Sen terkunci pada mayat biarawati perempuan di platform Lotus, napasnya agak pendek, dan emosinya tidak dapat ditingkatkan. Setelah semua, ia menemukan bendera kontrol air Suanyuan Utara. Sen, kamu sangat beruntung. Gadis ini berpikir bahwa spanduk Dewa Lima Warna akan membutuhkan biaya besar untuk mendapatkannya. Dia tidak berharap untuk meletakkannya di depannya. Pokoknya, selamat. Wajah cantik Selin Hua terungkap. Ekspresi iri hati. Ini mungkin tidak mudah dilakukan. Ada begitu banyak mayat di tempat ini, itu terlalu aneh, pasti ada bahaya. Landon Sen menekan kegembiraan dan melihat sekeliling dengan matanya. Meskipun harta itu ada di depannya, Landon Sen menjadi lebih waspada dan secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa pasti ada bahaya di sekitar platform Lotus. Seluruh alun-alun tampaknya adalah mayat seorang biarawan manusia, menunjukkan bahwa sangat mungkin bahwa biarawan manusia ini memasuki labirin rahasia nanti. Tidakkah Anda mengatakan bahwa beberapa keturunan peri Kailing datang ke ranah rahasia Heavenly Thunder? Mungkinkah jenazahnya? Selin Hua tampak curiga. 8 atau 9 tidak jauh dari 10. Landon Sen mengangguk. King Ling mengatakan kepada dirinya sendiri sebelumnya bahwa keturunan peri Kailing telah mengambil bendera kontrol air Suanyuan Utara ke alam rahasia Guntur Surgawi, dan tidak pernah kembali, kemungkinan besar jatuh ke alam rahasia Guntur Surgawi. Masalahnya kebanyakan terletak pada platform Lotus, Selin Hua berkata dengan ekspresi serius. Berdiri di sini bukan masalah, biarkan aku mencobanya. Setelah berbicara, Landon Sen mendorong telapak tangan kanannya, sejumlah besar angin geng menyembur keluar dari telapak tangannya, menyapu ke arah platform Lotus. Landon Sen mencoba untuk menggulingkan mayat dengan mantra angin, tetapi itu tidak berguna. Ada lapisan darah dan cahaya yang dilarang di platform Lotus untuk menghalangi angin dari angin. Namun, tulang yang tak terhitung jumlahnya di luar platform teratai hancur berantakan. Menara Cacing Suci. Melihat mantra angin tidak valid, Landon Sen mengorbankan menara serangga suci dan memanggil beberapa monster pengejar di tingkat terendah. Di bawah perintah Landon Sen, cacing-cacing itu terbang menuju platform Lotus, mencoba memegang bendera pengontrol air Suanyuan Utara di bagian bawah rok peri merah muda. Berdengung. Beberapa serangga pembunuh seukuran semangka terbang menuju platform Lotus. Saat ini, banyak cahaya darah tiba-tiba muncul di platform teratai. Setelah dihujani oleh cahaya darah, tubuh serangga jahat itu masih utuh, tetapi vitalitasnya terputus. Mereka jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat serangga. Ini adalah pertama kalinya Landon Sen melihat seberkas cahaya yang aneh. Tubuh cacing ganas yang dipancarkan jelas tidak menderita kerusakan, tetapi mati dengan aneh. Sungguh hal yang aneh. Apapun yang terjadi, masih ada masalah dengan platform Lotus ini. Hah, apakah cahaya ini berdarah? Mata indah Selin Hua terbuka dan berseru. Landon Sen dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, apa? Apakah Anda tahu cahaya darah ini? Jika gadis ini tidak salah, cahaya darah pada platform teratai sedikit mirip dengan cahaya reinkarnasi Dewa Bulan di terowongan reinkarnasi dunia hantu. Cahaya ini memungkinkan tubuh dan jiwa biksu untuk dipisahkan, dan hanya ingatan jiwa yang dipertahankan. Hidup, pindah ke tempat lain. Secara umum, ini mirip dengan kekuatan teleportasi. Namun, hanya tubuh jiwa yang ditransmisikan melalui cahaya ilahi reinkarnasi bulan, dan tubuh fisik akan dilucuti oleh cahaya ilahi dan disimpan di sini, Selin Hua menjelaskan tanpa tergesa-gesa. Apa? Landon Sen terkejut, pertama kali dia mendengar tentang pembentukan hanya tubuh jiwa. Namun, ia telah mendengar tentang terowongan reinkarnasi di dunia hantu, yang merupakan tempat di mana orang mati harus melewati untuk reinkarnasi. Menurut itu, platform Lotus ini adalah pembentukan tubuh jiwa. Di mana tubuh jiwa akan dipindahkan? Landon Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana aku tahu ini? Mungkin itu dipindahkan ke pintu keluar dari labirin. Selin Hua mengerutkan kening. Ekspresi Landon Sen menjadi sedikit jelek, dia membiarkan tubuh dan jiwa dipisahkan, dan hanya jiwa yang diteleportasi keluar. Maka susunan teleportasi ini tidak berbeda dari pembunuhan, dan itu tidak dapat digunakan sama sekali, kecuali itu dengan biaya kehancuran tubuh. Biksu itu tidak ada di masa pemurnian Void, mengatakan bahwa jika tubuh jiwa dilucuti dari tubuh, itu berarti bahwa tubuh itu sudah mati. Tidak peduli apa, mari kita mendapatkan bendera kontrol air Suanyuan Utara terlebih dahulu. Landon Sen berpikir sejenak, dan berkata, karena jiwa makhluk hidup akan dipindahkan, orang mati tidak boleh terpengaruh oleh cahaya ilahi dari reinkarnasi bulan ini, kan? Selin Hua sedikit mengangguk, seharusnya benar. Apakah Anda punya boneka yang bisa Anda manipulasi? Jika Anda punya boneka, Anda bisa membiarkan boneka itu mencoba mendapatkan harta karun itu. Landon Sen memikirkan hal yang sama. Dia segera mengeluarkan boneka gadis dari cincin penyimpanan. Bab 2205, Secretary. Boneka tidak berbeda dari orang nyata, dengan postur tubuh yang mungil dan ekspresi wajah yang sebanding dengan orang nyata. Gaun boneka gadis juga cukup terbuka, rok kasa merah muda setengah tertutup, menunjukkan paha putih salju, penuh pujian.
Melihat bahwa Lenden Sen tiba-tiba mengeluarkan boneka yang menyerupai penari erotis, Selin Hua hampir tidak menyemprotkan seteguk darah tua, berpikir kepada Tuhan, betapa lapar dan hausnya lelaki ini, dia harus membawa benda seperti itu bersamanya. Lenden Sen, kamu. Hehe, aku benar-benar tidak berpikir kamu baik-baik saja dengan gigitan ini. Selin Hua berkata sambil tersenyum, dengan kedinginan di matanya yang indah, dan kesannya terhadap karakter Lenden Sen tiba-tiba jatuh ke titik beku. Lenden Sen bergidik, mata Selin Hua bisa membunuh. Dia buru-buru menjelaskan, kamu salah paham, ini bukan milikku, itu adalah rampasan yang diperoleh dengan membunuh tuan sebelumnya, dan aku tidak pernah menggunakannya. Boneka ini dapat menampilkan kekuatan tempur periode pembentukan pil, mengingat keadaan tertentu ini masih berguna, jadi saya tetap bersama saya. Huff, nona tua saya hampir mempercayainya. Apa gunanya bayi yang patah, jangan lupa bahwa masih ada peri yang cantik di sisimu. Ahem. Di tengah-tengah pembicaraan, Selin Hua tersipu malu, menyadari bahwa kata-katanya terlalu tidak terkendali, dan dia terlalu malu untuk terus berbicara. Lenden Sen sedikit malu dan tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi, dan langsung menyuntikkan kekuatan spiritual ke boneka itu, mengendalikan boneka gadis itu. Dengan desir, boneka gadis itu terbang langsung ke tengah platform lotus. Kecepatan melarikan diri sangat lambat, tetapi sampai di pusat platform lotus tanpa insiden. Benar saja, seperti yang dipikirkan Lenden Sen, platform teratai hanya akan menyerang makhluk hidup, bukan benda mati seperti boneka. Gadis boneka langsung memeluk tulang lengkap pembudidaya wanita di lantai, terbang kembali ke arah Lenden Sen dan Selin Hua, dan memegangnya di tangannya. Selesai. Lenden Sen sangat gembira dan cepat memeriksa tulang-tulang itu, dan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada ancaman, dia menurunkan bendera kontrol air Suanyuan Utara di pinggang tulang. Bendera biru 7 kaki 7 inci ini persis sama dengan aprikot wutu tengah dan bendera kuning, kecuali bahwa pola pada permukaan bendera berbeda, dan permukaannya melepaskan atribut air yang sangat kuat, yang sangat misterius. Lenden Sen segera memadatkan lightsaber, memotong ujung jarinya, dan mengenali master dengan darah bendera kontrol Suanyuan Utara. Berdengung. Bendera biru di tangannya melepaskan cahaya biru Seng Ruoliang, dan dia bergegas ke tubuh Lenden Sen dengan acuh tak acuh. Apa? Wajah Lenden Sen sangat terdistorsi, mulutnya melolong sedih, dan kekuatan atribut air yang sangat kuat menyatu dengan tubuhnya. Kulitnya di sekujur tubuhnya menyala dengan kilatan cahaya biru, dan darah sepertinya mendidih pada saat ini. Lenden Sen, ada apa denganmu? Selin Hua bertanya dengan cemas, melihat penampilan menyakitkan Lenden Sen, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah warna. Saya baik-baik saja. Lenden Sen mengertakkan giginya, menderita dari perpaduan paksa bendera pengontrol air Suanyuan Utara dengan tubuhnya. Setelah beberapa menit, rasa sakit yang merobek di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, dan pola bendera biru mengembun di belakang leher Lenden Sen, diatur langsung di atas bendera kuning aprikot, dan arahnya ke utara. Keberhasilan. Suanyuan Utara berhasil mengenali penguasa bendera air, dan Lenden Sen sangat gembira, sekarang dia telah mengumpulkan 2 bendera Dewa 5 warna dan mengambil langkah lain. Selin Hua menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Lenden Sen telah mengintegrasikan bendera biru dengan aman, tetapi juga sangat terkejut. Layak untuk menjadi harta roh surgawi, itu bisa langsung menyatu dengan tubuh fisik. Orang ini, Lenden Sen, tidak tahu apa yang terjadi dan sialnya, selain menara cacing suci Tianling Bao, dia bisa menemukan harta yang mengejutkan, yang benar-benar patut ditiru. Setelah mengambil bendera kontrol air Suanyuan Utara, Lenden Sen menanggalkan gaun peri merah muda dari tulang dan menyerahkannya kepada Selin Hua, mengatakan, gaun ini adalah harta langka yang berkualitas tinggi, yang sangat cocok. Anda sebaiknya menggunakannya. Gaun peri pada kerangka perbaikan wanita mirip dengan baju besi lampu hijau, tetapi jauh lebih tinggi daripada baju besi lampu hijau, baik dalam pertahanan dan penampilan. Kepulauan Hukuman Guntur tidak akan pernah memiliki harta pertahanan yang canggih seperti itu, yang sebagian besar ditinggalkan oleh peri Kailing dan dikenakan oleh keturunan. Terima kasih. Selin Hua mengerutkan bibirnya dan mengambil alih gaun peri merah muda itu. Ada sedikit panas di matanya yang indah. Penglihatannya luar biasa, dan dia secara alami bisa melihat betapa mewahnya gaun peri merah muda ini. Rok ini adalah senjata sihir pertahanan yang jarang dipakai dan tidak perlu diaktifkan secara aktif. Rok ini akan menyerap sejumlah kecil kekuatan spiritual dalam tubuh dengan sendirinya, dan dapat memberikan efek pertahanan yang kuat. Ini seperti memiliki keterampilan pertahanan plus tubuh yang pasif, sangat praktis. Selin Hua terbang keluar dari punggung Lenden Sen, berdiri di kekosongan, dengan wajah agak merah, dan berkata, berbalik. Berbaliklah, jangan mengintip, kalau tidak gadis ini tidak akan pernah berakhir denganmu. Oh. Lenden Sen menanggapi dan berbalik dengan jujur. Dalam hati saya berpikir, mengakui bahwa dia adalah perempuannya sendiri. Apakah perlu begitu konservatif? Dalam waktu kurang dari nafas, Selin Hua sudah mengenakan gaun peri merah muda, tubuhnya terbungkus erat.
Gaun peri bergaya klasik Selin Hua ini cukup digemari, dibandingkan dengan gaun merah yang biasa saya pakai, gaun ini tidak terlalu halus dan rasanya lebih lembut. Nakal, kamu bisa menoleh ke belakang, mari kita lihat seperti apa gadis ini. Mulut Selin Hua melengkung dan berbalik di depan Landen Sen. Ya, itu cocok untukmu, Landen Sen tersenyum sedikit. Selin Hua sedang dalam suasana hati yang baik. Manset gaun peri ini sangat lebar, yang bisa menggantung sampai ke lutut, sehingga disebut gaun peri lengan lebar. Setelah berpakaian rapi, Selin Hua menembak telapak tangan kanannya dengan dingin, awan cahaya putih memancar dari telapak tangannya, meledakkan boneka gadis di depan Landen Sen ke puing-puing. Landen Sen sedikit terdiam, dan berkata tertekan, Selin Hua, saya adalah boneka, apa yang harus saya lakukan nanti? Selin Hua memeluk dadanya dengan tangannya, dan sudut mulutnya menunjukkan lengkungan bercanda, jadi, bagaimana, gadis ini tidak suka benda itu, kamu bisa mengendalikanku. Landen Sen tidak mengatakan apa-apa, membiarkannya pergi, oke, terserah Anda. Singkatnya, tujuan saya telah tercapai, dan sekarang saatnya untuk membantu Anda menemukan tanah Guis Huixian. Bagaimana keluar dari labirin, kesampingkan, Anda memiliki petunjuk tentang tanah Guis Huixian. Aku akhirnya bisa memikirkannya untuk gadis ini. Selin Hua mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan wajah serius, saya hanya tahu satu petunjuk. Gadis ini sebelumnya memotret slip giok yang ditulis tangan dari setan klan Kilin di pelelangan besar di dataran Cuyun. Ada informasi tentang tanah Kuai Suixian di buku catatan. Gunung Tangan Za mengatakan bahwa tanah Kuai Suixian muncul di Kepulauan Hukuman Guntur, dan diabadikan di bawah pohon keramat oleh klan Lei Kilin, dengan kekuatan spiritual air yang murni dan memadai untuk meningkatkan pertumbuhan pohon suci. Landen Sen bingung ketika mendengarnya, dan bertanya, apa pohon keramat itu? Selin Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Menurut catatan dalam catatan tulisan tangan, klan Lei Kilin pada zaman kuno tampaknya mengabadikan sebuah pohon kuno yang tak tertandingi.